Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala la khaira ummah wa amarna bi'a'malis salihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin masa depan yang saya banggakan. Indah pelangi di senja hari ketika terlihat semuanya terpikat. Apa kabar hadirin hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Hadirin sahabat Fazi dan BKPRMI yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi yang berlapis-lapis. Dari sana Allah turunkan hujan yang deras maupun gerimis. Bahkan Allah juga yang telah menciptakan wanita, merupakan salah satu makhluk yang sangat misteris. Rambutnya ikal bergelombang bagaikan ukiran keris. Alis matanya rapi laksana semut yang tengah berbaris-baris. Bulu matanya lentik, aduhai, sungguh indah untuk dilukis. Hadirin, inilah potret kekuasaan dan kebesaran Allah yang patut kita syukuri. Perlu kita ketahui bersama hadirin bahwa orang-orang yang pandai bersyukur hidupnya akan makmur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan diberikan keberkahan umur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan dijauhkan dari sifat kufur. Dan orang-orang yang pandai bersyukur insya-Allah akan dijauhkan dari siksa kubur. Untuk itu pandai-pandailah kita bersyukur. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada seorang orator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang orator yang tidak pernah menaiki sepeda motor, seorang orator yang membawa kita dari zaman unta ke zaman kuda hingga zaman mobil Toyota, yang membawa kita dari pahitnya perang Badar menuju nikmatnya telur dadar. Tiada lain, tiada bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong pada umatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk memamerkan wajah saya yang tampan ini, melainkan berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan ceramah saya dengan judul Generasi Qurani Penyelamat Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu media untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Masyarakat modern kini telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hadir dalam lini kehidupan manusia. Namun di sisi lain hadirin, tampaknya kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan belum mampu untuk menanamkan akhlak yang baik kepada umat manusia. Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya dengan judul Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, ia menjelaskan bahawa
Di dunia modern seperti saat sekarang ini, terkhusus pada negara Indonesia tercinta, telah ditandai dengan adanya penurunan degradasi akhlak umat manusia yang terjadi dengan taraf yang sangat mengkhawatirkan. Pembulian dan pembohongan pun semakin sering dilakukan. Hadirin, penurunan degradasi akhlak umat hari ini tidak hanya menimpa kepada orang dewasa saja, tetapi ini juga menimpa kepada kaum anak-anak. Teknologi layar mampu membius manusia untuk selalu tunduk pada layar dan mengabaikan hal-hal yang lain. Jika manusia terus-terusan tidak sadar akan hal ini, maka ini akan berdampak besar bagi manusia dan ia akan kehilangan hal-hal yang berharga di dalam hidupnya. Di antaranya rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan dan interaksi sosial yang hangat di tengah masyarakat. Di tengah maraknya kecanggihan perangkat digital yang kian hari kian berkembang pesat, kian meningkat hebat dan kian melonjak kuatlah yang menjadi faktor utama dalam penurunan kualitas generasi bangsa hari ini. Sudah terlihat jelas hadirin potret buram generasi kita, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Karena kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Perbedaan dan keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana. Saling menghujat, saling menghina, tawuran antar kelompok pelajar dan mahasiswa, bahkan sampai pembulian dan pelecehan simbol-simbol negara. Pergaulan bebas dan pacaran pun sudah menjadi tren bagi generasi muda. Betul hadirin? Belum lagi masalah narkoba yang menjadi momok utama bagi penerus kualitas generasi bangsa. Apabila kita artikan, narkoba memiliki artian narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkotika diantaranya ialah N. Najis mengkonsumsinya. A. Akibatnya sangat fatal. R. Racun akan menyebar ke seluruh tubuh. K. Kelak kamu akan kecanduan. O. Oleh karena itu katakanlah. T. Tidak layau. I. Insaflah segera. K. Kalau kamu tidak insaf, maka A. Ajal dan kesengsaraan akan menghampiri kamu. Untuk itu hadirin, saya mengajak generasi muda sekalian untuk mengatakan tidak kepada narkoba. Sebagaimana yang telah Profesor Dr. Yusuf Qaradawi katakan, sebuah bangunan yang kokoh dan megah tanpa adanya pondasi yang kuat merupakan suatu hal yang mustahil akan keadaannya. Begitu pula dalam Islam, mustahil atau bahkan jarang kita temui ada seorang pendakwah yang benar-benar melakukan syariat-syariat Islam, kecuali memang ia memiliki akidah dan akhlak yang benar-benar kuat. Sebagaimana seorang Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat memberikan nasihat kepada anaknya, sebagaimana yang telah Allah lukiskan dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah sekali-kali kamu mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah merupakan suatu dosa atau kezaliman yang benar-benar besar. Quran surah Luqman ayat 13. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Muhammad Mahmud Hijazi dalam tafsirnya Tafsir Al-Wadi juz 21 halaman 46 menjelaskan bahwa
Luqmanul Hakim memberikan peringatan kepada anaknya, semata-mata tidak hanya memberikan peringatan kepada anaknya saya, melainkan juga peringatan kepada generasi-generasi muda sekalian, kepada kaula-kaula muda untuk tidak mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah memiliki dua aspek yang negatif di antaranya. Mempersekutukan Allah di sini merupakan suatu dosa atau kezaliman yang benar-benar besar. Lalu mempersekutukan Allah juga bisa merobohkan nilai-nilai moral dan mengokohkan nilai-nilai akhlak. Konon lagi pada zaman yang semakin modern kali ini, hadirin, esensi dari kemusyrikan kian gemar merongrong umat Islam tanpa ampun. Segenap muslim dari berbagai jenjang usia terlena dengan kenikmatan indah yang terbungkus dalam kemuaian semu. Untuk itu, orang tua juga berperan penting dalam melestarikan dan menjaga generasi muda agar memiliki jiwa Rabbani dan jiwa Qur'ani pada zaman modern seperti ini, sebagaimana yang telah Allah lukiskan kembali dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Untuk itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sahabat Fasi dan BKPRMI yang saya cintai, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Tafsir Jalalain juga menjelaskan bahawa orang tua tidak boleh meninggalkan anaknya dalam keturunan lemah. Lemah tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, tetapi juga lemah dalam keadaan berakidah dan juga lemah dalam keadaan berakhlak. Untuk itu hadirin, saya kembali mengajak kepada generasi muda sekalian untuk menerapkan apa yang telah Allah lukiskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagaimana syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rambungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan kalam Tuhan, mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, sebagai kesimpulan dari ceramah saya dalam menjadikan generasi yang memiliki jiwa Rabbani di zaman modern seperti ini, ialah dengan cara penanaman akidah dan juga penanaman akhlak yang baik dan benar, karena akidah dan akhlak merupakan kunci utama dari segala tingkah laku, baik tabiat maupun juga karakter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon dimaafkan. Buah apel berwarna merah, pohon durian berbuah 7. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.